Setelah beberapa hari yang lalu, kita udah ngebahas rekomendasi HP Xiaomi terbaik di range harga 1 dan 2 juta yang bisa dipilih menjelang akhir tahun. Di video kali ini Nidia bakal lanjutin untuk range harga 3-4 jutaan. Jadi buat kamu yang lagi cari-cari referensi HP baru di range harga 3-4 jutaan, bisa simak rekomendasi Nidia berikut ini ya. Rekomendasi HP Xiaomi 3 jutaan pertama dari Nidia adalah Redmi Note 13 Pro 4G. Kamera utama 200 MP pada Redmi Note 13 Pro 4G ini menurut Nidia sangat menonjol dengan kemampuan zoom yang baik tanpa mengorbankan kualitas. So, bisa dibilang kalau di antara smartphone 3 jutaan yang Nidia rekomendasiin, kamera Redmi Note 13 Pro 4G ini merupakan salah satu yang terbaik. Kelebihan lain yang dibawa oleh perangkat ini antara lain termasuk layar AMOLED 120Hz hingga kualitas speaker stereo hybrid yang menurut Nidia cukup memuaskan. Daya tahan baterainya yang terbilang lebih solid dengan kemampuan pengisian dayanya yang cepat juga menjadi nilai tambah. Tapi nih, meskipun HP ini secara kasta merupakan versi yang bisa dibilang lebih tinggi dari Redmi Note 13 5G, tapi karena chipsetnya masih Helio G9, ponsel ini mau nggak mau juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti konektivitas yang masih 4G dan kemampuan tangkapan video yang maksimal hanya di 1080 pixel. Dengan keterbatasan tersebut, Nidia juga nggak bakal nyalahin kalau ada di antara kamu yang bakal lebih memilih Poco M6 Pro yang punya performa mirip-mirip. Jadi meskipun soal performa mirip-mirip, cuma kalau dilihat secara keseluruhan, Redmi Note 13 Pro 4G ini justru menawarkan nilai yang jauh lebih baik berkat kualitas kamera yang jauh lebih memukau dibanding Poco M6 Pro. Ya, meskipun bukan merupakan smartphone terbaik di kelas 3 jutaan, tapi ini dia cukup yakin kalau kamu nggak bakalan kecewa sama Redmi Note 13 Pro 4G ini. Tapi kalau kamu ngerasa konektivitas 5G itu penting, jawabannya untuk Xiaomi harga 3 jutaan ada Redmi Note 12 Pro 5G yang juga ngasih beberapa kelebihan. Pertama adalah performa kameranya yang meskipun resolusinya cuma 50 MP, tapi sudah menggunakan sensor Sony IMX766 sehingga mampu menghasilkan foto yang cukup berkualitas. Terus nih, buat kamu yang hobi main game atau yang emang produktif banget kalau pakai HP, Redmi Note 12 Pro 5G ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB plus 5GB RAM expansion serta internal memori UFS 2.2 seluas 256GB. Masih sabi banget lah ya buat sekarang, meskipun ya chipsetnya udah ada yang make di harga 1 jutaan. Untuk kebutuhan multimedia pun menurut Nidia, Redmi Note 12 Pro 5G ini juga nggak kalah menawan berkat panel POLED 120Hz yang dibawanya, lengkap dengan sertifikasi HDR10+ dengan color gamut DCI P3. Gak lupa juga nih, kalau Xiaomi juga menyematkan sertifikasi Dolby Vision, Dolby Atmos, hingga teknologi high-res audio plus 3,5 mili audio jack yang bisa memanjakan kuping kamu pas pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia harian. Kalau nyari yang buat gaming dan udah 5G, bisa lirik Poco X6 5G. Alasannya murni, karena Poco X6 5G ini merupakan smartphone pertama yang pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 di Indonesia kala itu. Oleh karena itu, wajar banget kalau performanya sama sekali nggak main-main loh, karena skor Antutu bisa tembus 586.862 poin. Dipakai main game pun otomatis aman sentosa dan lancar jaya dong. Mobile Legends bisa dimainin di settingan frame rate super dan grafis ultra dengan lancar di rata-rata 60 fps. Untuk PUBG Mobile, maksimal bisa di settingan HDR Ultra di rata-rata 40-an fps. Terus, Call of Duty Mobile bisa di frame rate high dan grafis max dengan output rata-rata 60 fps. Dan terakhir, kalau dipakai main Genshin Impact, lancarnya sih di settingan medium 60 fps aja ya, karena Bang Bewok bisa dapetin di rata-rata 43 fps. Buat yang kepo sama performa baterainya, pas dipakai main Mobile Legends selama 2 jam 30 menit, baterainya berkurang 25%. Sementara kalau dipakai main Genshin Impact sekitar 1,5 jam, baterainya juga berkurang sebanyak 25%. Selain punya spesifikasi tinggi dengan harga murah, chipsetnya ini juga punya beberapa fitur lain yang dioptimalkan, kayak fitur kesehatan, navigasi, face unlock, dan masih banyak lagi. Tapi nih, meskipun Poco X6 5G bisa dibilang sebagai HP gaming 3 jutaan yang bawa spek dewa untuk harganya, tapi soal fitur kameranya udah termasuk lengkap. Ada OIS, bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps, bahkan bisa ngerekam pakai lensa makronya juga loh. Meskipun ya untuk hasil fotonya jujur nothing special juga, masih cukup oke lah untuk HP 3 jutaan.
Gimana? Performa Poco X5 masih agak kurang? Kalau gitu bisa lirik Poco X5 Pro aja, yang harganya masih mirip-mirip. Cuma risikonya, konfigurasi memorinya harus sedikit kompromi ya. Terkait ponsel ini sendiri, Bang Beo pribadi udah pernah nyobain secara langsung performanya. Core AnTuTu versi 10 untuk Poco X5 Pro bahkan dicobain Bang Bewok sampai 3 kali nih. Dan hasilnya stabil di kisaran 590 ribuan poin. Kalau gitu, terkait performa gamingnya gimana? Well, ini bisa nih dia bilang termasuk yang paling oke sih, karena untuk Mobile Legends aja settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan grafis ultra loh. Bahkan FPS yang didapat bisa stabil di hampir selalu 120 FPS. Sementara pas dipakai buat main Genshin Impact di settingan grafis defaultnya dan di frame rate 30 FPS, HP ini juga sama sekali nggak mengalami kendala ataupun patah-patah, meskipun dipakai main dengan durasi cukup lama. Bahkan nih, walaupun dipaksa buat main di highest juga masih bisa, meskipun ya saran nih dia sih kalau mau lancar tetap main di settingan defaultnya aja ya. Terus performa kameranya juga termasuk salah satu yang terbaik loh di kelas harganya, berkat sensor di kamera utamanya yang beresolusi 108 megapiksel di belakang dengan kamera selfie 16 megapiksel. Masuk ke rekomendasi HP Xiaomi range 4 jutaan dari ini dia. Pertama ada Redmi Note 13 Pro 5G. Smartphone ini bisa nih dia bilang sebagai versi upgrade dari Poco X6 5G tadi. Dimana selain bisa ngasih performa gaming yang cukup oke, kali ini ditambah lagi dengan kemampuan fotografi yang jauh lebih baik. Yang bikin menarik dari smartphone ini adalah layar Redmi Note 13 Pro 5G punya resolusi yang udah mencapai 1,5K Crystal Res, dimana resolusi ini lebih tinggi dari kebanyakan ponsel di kelasnya, mencapai 2712 kali 1220 pixel. Ditambah lagi, layarnya juga udah didukung Dolby Atmos dan sertifikasi TÜV Rheinland untuk cahaya biru rendah, yang bikin mata jadi nggak gampang capek. Yang lebih keren lagi nih, Redmi Note 13 Pro 5G ini dilengkapi lapisan pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus yang biasanya cuma ada di ponsel premium. Diterangi oleh Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4 nanometer dengan kecepatan maksimal 2,4 GHz, ponsel ini bisa menjalankan berbagai tugas dengan lancar. Hal tersebut terbukti karena mampu memperoleh skor pengujian AnTuTu hingga 600 ribuan poin. Dan seperti yang udah nih dia sampaikan di awal, kalau kelebihan lain smartphone ini terletak pada sektor kamera utama Redmi Note 13 Pro 5G ini, yang udah pakai sensor Samsung ISOCELL HP3 berukuran besar 1/1.4 inci dengan resolusi hingga 200 megapiksel plus kemampuan zoom sampai 4 kali. Buat kamu yang suka foto-foto, ini pasti asik banget sih. Kalau misalkan punya budget 4,3 juta, Poco X6 Pro jelas jawaban terbaik smartphone Xiaomi dengan RAM 12GB. Terus nih, selain RAM-nya udah 12GB, storage-nya juga udah 512GB, pakai Dimensity 8300 Ultra yang sebelumnya dipakai sama HP kelas flagship ke atas, dan bikin Poco X6 Pro ini jadi HP 4 jutaan dengan skor AnTuTu tertinggi. Bayangin dong, HP yang harganya 4 jutaan doang bisa dapetin AnTuTu 1,3 juta lebih. Bayanginnya gampang aja deh, kalau udah bisa main PUBG yang settingan defaultnya aja udah HDR Extreme, fix speknya udah tinggi banget. Nggak perlu lagi deh tuh ditanya seberapa lancar performa gamingnya. Bahkan Genshin Impact aja bisa tembus dan stabil di 60 FPS loh. Spek tingginya nggak sampai di situ aja, layarnya juga bahkan di atas rata-rata HP 3-4 jutaan lainnya, dimana resolusinya udah sampai 1,5K yang bahkan hampir mencapai kualitas WQHD+. Refresh rate-nya pun sampai 120 Hz. Terkait performa baterai, 5000 mAh yang disematkan oleh Poco ke smartphone ini diklaim bisa dipakai selama 19 jam buat nonton video, 50 jam buat nelpon, dan 29 jam lebih buat nelpon. Terus kalau misalkan habis, charger 67 wattnya bisa ngecas sampai full selama 45 menit aja. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih, buat kamu yang gak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya nih dia taruh di kolom deskripsi deh.
Kalau ditanya HP Xiaomi apa yang paling worth it di harga 4 jutaan, kayaknya sih ini dia masih belum bisa berpaling dari Poco F6. Murni karena Poco F6 ini mampu menawarkan sejumlah keunggulan yang menarik buat kamu yang mencari smartphone dengan performa tinggi di kelas mid-range. Salah satu nilai lebihnya adalah penggunaan chipset Snapdragon 8S Gen 3 yang ngasih performa gaming optimal. Bahkan untuk game kayak Mobile Legends dan PUBG aja bisa dimainin di 120 fps loh. Selain itu, manajemen suhunya juga efisien yang bikin experience gaming kita jadi lebih nyaman. Poco F6 sendiri punya layar berkualitas dengan resolusi 1,5K mendukung Dolby Vision dengan refresh rate 120Hz. Apalagi ditambah dengan Gorilla Glass Victus, jadi perlindungan layarnya berasa lebih maksimal. Kalau biasanya nih dia komplain sama kualitas kamera dari sebuah smartphone dengan embel-embel gaming, Poco F6 ini beda. Kamera belakang dengan sensor Sony-nya di sini mampu menghasilkan foto yang cukup bagus di kelasnya. Dengan kemampuan perekaman video hingga 4K 60 fps di kamera belakang dan 1080 pixel 60 fps di kamera depan. Hasil videonya pun stabil banget. Dan sebagai HP flagship, Poco F6 ini dikasih jaminan pembaruan OS selama 3 tahun dan update security patch selama 4 tahun. Buat kamu yang kepo sama detail kelebihan lain atau bahkan kekurangan Poco F6 ini, ada apa lagi sih? Coba cek aja di channel YouTube Pricebook ya, karena Bang Bewok udah bikin total 25 kekurangan dan kelebihan dari Poco F6 ini.